Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan menjelaskan mengenai mekanisme aksi obat antiinflamasi natrium diklofenat yang beranggotakan Febriani Pusmaningrum NIM 067, Mareta Estisaro NIM 068, dan saya sendiri Rahma Maulina NIM 070. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai NSAID. Apa itu obat NSAID? Mari kita simak bersama-sama. Mas Fajar, Mas lagi ngapain? Kok kelihatan bingung gitu? Saya lagi belajar tentang NSAID, Pak. Cuma sampai sekarang belum juga paham. NSAID atau yang di Indonesia dikenal dengan nama AINS adalah singkatan dari non-steroid anti-inflammatory drug. Kelompok obat yang digunakan untuk meredakan nyeri atau peradangan namun bukan dari jenis steroid. Lalu bagaimana cara kerja NSAID sehingga dapat mengatasi nyeri? Awalnya saat sel mengalami kerusakan, dinding sel yang terdiri dari fosfolipid melepaskan enzim fosfolipase. Enzim fosfolipase menyebabkan diproduksinya asam arakidonat. Asam arakidonat mengalami mekanisme menjadi dua alur, yaitu yang pertama lipoksigenase dan siklooksigenase. Alur lipoksigenase membebaskan leukotrin dan substansi lain, sedangkan jalur siklooksigenase menghasilkan prostaglandin. NSAID sendiri bekerja dengan mencegah sintesis prostaglandin dengan menghambat proses siklooksigenase. Terus bedanya sama yang steroid di bagian mananya, Pak? Berbeda dengan NSAID, glukokortikoid bekerja dengan langsung mencegah pembentukan asam arakidonat dengan menghambat proses fosfolipase. Sekarang tolong jelaskan penggolongan obatnya dong, Pak. Ada NSAID berdasarkan selektif atau tidaknya terhambat isoenzim COX dibagi menjadi dua, yaitu enzim COX2 saja. Ada juga NSAID non-selektif yang menghambat enzim COX1 dan enzim COX2. Contoh NSAID non-selektif diantaranya Aptor atau asetosal 100 mg. Golongan turunan asam salisilat contohnya yaitu aspirin. Obat ini dapat digunakan untuk mencegah penggumpalan darah, mengurangi sakit, dan menurunkan demam. Bersifat sangat asam sehingga harus dihindari penderita gangguan lambung atau usus. Golongan asam antranilat atau mefenamat contohnya asam mefenamat. Obat ini mengobati nyeri sampai sedang, biasa digunakan untuk sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid. Obat ini harus diminum bersamaan atau setelah makan. Golongan asam enolat contohnya piroxicam dan meloxicam. Obat ini mengobati nyeri atau peradangan oleh artritis. Biasa dipilih untuk nyeri akibat asam urat. Obat ini hanya untuk menghilangkan nyerinya saja namun tidak menyembuhkan. Obat ini juga dapat mengiritasi lambung. Golongan asam asetat hidroaril contohnya natrium diklofenak, kalium diklofenak, dan ketorolac.
Diclofenac digunakan untuk mengatasi nyeri dan peradangan mulai dari kesleo, nyeri otot, dan karena suatu penyakit. Natrium diclofenac juga tersedia dalam bentuk gel yang lebih aman digunakan. Golongan dipiron, contohnya antalgin, metamizol, atau mentamiron. Obat ini selain dapat mengurangi nyeri, juga dapat menurunkan demam. Bisa digunakan untuk sakit gigi, rematik, dan sakit kepala. Bagi yang mengalami hipertensi sifat atau alergi pada obat ini, jangan coba-coba ya. Golongan asam aryl propionat, contohnya ibuprofen, ketoprofen, dan naproxen. Obat-obat ini bisa digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, dan lain sebagainya. Ketoprofen dan naproxen dapat digunakan untuk nyeri sedang sampai berat seperti pasca operasi. Untuk ibuprofen digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga menengah. Golongan asam asetat indol, contohnya indomethacin. Walaupun jarang ada di apotek, obat ini juga merupakan NSAID yang digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang. Biasa digunakan untuk bengkak dan nyeri sendi. Nah, itu tadi contoh obat NSAID non-selektif. Kalau yang NSAID selektif obat apa, Pak? Golongan toksik, contohnya selekosif, eterosikosit. Satu-satunya golongan NSAID selektif COX-2 digunakan untuk nyeri sendi dan lain-lain. Karena sifatnya yang hanya menghambat enzim COX-2, obat ini memiliki resiko yang lebih kecil. Wah, jadi yang paling bagus yang selektif dong, Pak. NSAID selektif COX-2 belum tentu lebih baik daripada NSAID non-selektif. Studi mengatakan bahwa terjadi ketidakseimbangan kadar prostacyclin dan tromboksan akibat penggunaan NSAID selektif COX-2. Tromboksan yang meningkat memicu vasokonstriksi dan trombosis yang beresiko pada kerja jantung. Sementara cukup gitu dulu pelajaran dari Bapak. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.